Lanjut, ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah ini ya, potensi pemungutan suara orang kalau kita mengakomodir KTP di luar RW 04. Jangan sampai ada seperti itu ya. Nah ini tadi kriterianya, nanti dibaca lagi. Nah ini, setelah memberikan suara, tintanya tetap satu ruas. Jadi kalau satu ruas ini berarti kukunya kena semua nih. Wajib juga itu ya. Yang susah kan kadang-kadang, wah kotor, wah ini bukan bisa, tetap harus. Ya gampang kan ini yang dicelup yang agak kecil kan. Kalau dicelup itu pun terserah dia kalau mau, tidak kan. Oke? Ini penjelasan ya. Terus, nah ini, Pak, dia udah absen. Oh ya, saya berbagi dulu. Absen ada 3 jenis. Absen untuk DPT itu kurang lebih 20 lembar. Kan ada 600 kan, kurang lebih 20 lembar. Absen untuk DPTB itu ada 2 lembar. Absen untuk DPK itu 2 lembar. Nanti absen ini harus difoto untuk diupload di Sirekap. Perihal absen, kan udah ditulis tuh nomor 1 sampai 600, ya. Absen itu bukan berarti dia nomor urut nomor DPT-nya 300, dia absennya nomor 300 bukan ya. Absen adalah siapa datang dia duluan. Data pertama nomor 1, data kedua nomor 2, data ketiga nomor 3. Enggak, bukannya bilang, Pak saya datang ke 5 tapi nomor urut saya 300, absennya nomor 300, jangan. Ya, ingat ya, absen berurutan kedatangan, bukan berdasarkan DPT. Ya, ingat ya. Kosong. Nanti ada di belakang, saya kasih lihat sampelnya. Ya, ada sampelnya, ada tampilannya. Oke? Pak, orang coblos dipilih nih, atau keluar. Bu, saya salah coblos. Saya tiba-tiba berubah pikiran. Ya kan? Boleh nggak saya ganti? Boleh. Boleh. Hanya satu-satu. Oke? Setelah kita kasih gantinya ke dia, yang rusak kita ambil, yang keliru coblos kita ambil, tolong depannya disilang. Keliru coblos, tulis aja langsung keliru coblos, pinggirin. Jangan sampai kepacar lagi. Ya? Oke? Sampai sini nanya? Jelas ya? Ini tata cara pencoblosan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, pemilih tidak ada penambahan waktu. Pak, jam 11, jam 1 kurang 5, dan nanti masih 20. Nah mungkin dong sekaligus 5 menit bisa masuk semua. Atau itu baru masuk 5 masih 15 orang. Udah jam 1. Gimana? Udah jam 1 ya. Atau gimana? Ya, enggak Pak. Yang sudah dalam antrian kita akomodir. Silakan fungsikan Pamsung. Pamsung di pintu masuk bilang, Pak, langsung potong di belakang, antrian paling belakang, suruh mereka masuk semua. Pertama mereka Pamsung harus ke bagian paling belakang supaya nggak ngegelit. Ya, tarik masuk, pintu tutup. Jam 1 time sudah tidak ada penambahan apapun, siapapun udah nggak boleh. Mau itu anak kita, mertua, kadang-kadang kan kita lebih takut sama mertua ya. Mertua datang, udah apa? Itu masalah 3 menit itu nggak boleh. Ya, tetap nggak boleh. Seperti itu ya. Setelah tutup, bereskan di dalam. Ya, setelah bereskan di dalam, lalu kita akan masuk ke dalam tata cara penghitungan suara. Persiapan penghitungan suara. Ya, lanjut. Untuk dalam hal penghitungan suara, ini masih pakai tabel lama, map lama, tapi ya kurang lebih segini. Ya, ada tugas baca, tugas tulis, tugas buka, tugas tutup, nanti dibagi aja. Oke? Ya.
sebelum mulai menghitung pas tutup TPS, apa yang harus kita perbuat dulu? Apa itu? Kita harus cek dulu. Tolong absen. Berapa orang totalnya? DPT, DPTB, dan DPK. Bapak 470. Kita cross check dengan C6-nya dulu, penerimaan itu. Hitung. Oh, udah benar. Berarti kalau terima 600, itu 470, sisanya 130. Harus ada 130. Setelah dari 130 benar, langsung disilang yang tidak terpakai. Langsung disilang, ya kan? Dibutuh lagi per 50 atau per 30 atau per 25 terserah. Langsung ambil sampul. Surat suara tidak digunakan, masukin ke dalam. Isi, ditulis, totalnya berapa, simpan. Ya, jangan buka kotak suara dulu. Persiapan administrasinya dulu. Nanti ada gini. Ya persiapan jadi gini dulu. Ya pelapornya C hasil pelapornya ditempel dulu. Nanti baru kita mulai masuk ke penghitungan. Kenapa harus cek dulu? Kalau kita udah menghitung ternyata di belakang ada selisih, pusing Pak nyarinya. Mana itu dulu. Administrasi selesai semua, baru kita menghitung. Kalau saya mau usulkan, mungkin dari pengurus saya boleh menyiapkan paku 2 yang kayak di restoran itu buat taruh pisahkan untuk C6 atau C DPTB laki-laki perempuan. Jadi gampang hitungnya. Terus di DPT kan kita terima DPT itu sama DPTB. Di situ juga ditulisin Pak atau di stabiloin. Pasti dua warna siapin. Yang hijau untuk laki-laki misalkan, yang merah untuk perempuan. Fungsinya apa? Kalau ada selisih, kita gampang nyarinya. Kalau kita lihat DPT-nya sekarang di tengah-tengah ada L nama B, kan jadinya susah. Coba kalau kita garis nih, oh laki-laki yang datang ini, yang datang ya. Jadi mereka datang absen kita stabilo, mereka datang absen kita stabilo. Jadi kelihatan langsung yang datang berapa, di daftar hadir berapa. Itu saran aja supaya mempermudah nantinya. Oke? Nah ini udah jelas? Jelas ya? Nah, belasan perhitungan suara. Yang ini nih Pak, itu adalah sistem tally. Nah ini akan ditulis di sini. Ya sistem tally 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya, situ. Satu kotak ini isinya 5 nilainya. Sini ada 12 kotak, sini 60. Ya, ini sistem penulisannya nanti untuk perolehan suara. Ya, oke, lanjut. Nah ini suara sah dan tidak sah. Kita bicara suara sah aja. Kalau suara tidak sah, nanti sah tidak sah saja bingung. Ya, kita bicara suara sah aja. Ini pasti sah dong. Ya, ini sah. Pak ini 2 loh. Salah. Sah. Kenapa? Dia masih dalam 1 kotak calon. Ya, Pak ini salah. Sah. Kenapa? Dia masih mengenai garis. Kalau dia coblosnya sebelah sini, tapi nggak kena garis, itu berarti tidak sah. Ya, Pak ini sah. Sah. Ingat dulu kalau satu coblosan ada coblosan satu arah 2 lubang, berarti waktu lagi dia kemungkinan waktu lagi dia buka dia nggak buka sempurna. Kan bukannya begini kan, buka begini terus buka begini. Mungkin dia belum buka begini dia udah coblos. Jadi pas dilipat 2 lubang pasti buka. Ini masih sah. Satu lagi yang paling baru adalah kalaupun tidak segaris tetap sah selama apa? Selama coblosannya hanya mengenai 1 calon. Jelas ya? 1 calon dicoblos, 1 calon di kotak apa di area lain nggak apa-apa. Itu tetap sah. Oke, terus
yang hilang itu tidak sah. Misalkan, Pak, kalau dicoblos 10 kali boleh nggak? Boleh. Mau dimana aja 10 kali boleh. Jangan sampai ada yang hilang. Kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang, dulu itu kan mereka yang mendapatkan imbalan, mereka harus membawa bukti dong. Nah, mereka sobek, itu nggak sah. Ya, itu nggak sah. Pak, boleh nggak bawa kamera atau bawa handphone? Nggak boleh, tetap nggak boleh membawa alat perekam apapun ke dalam diri, ya, seperti itu. Oke, kalau sah tidak sah, jelas ya. Kita belajar sah aja, tidak usah pusing. Nah ini, kalau ada selisih paham antara sholat sah dan tidak sah, antara saksi dan kita buktikan sama-sama aja, Pak. Ya, nggak usah diajak ribut. Wah ini terjadi, Pak itu nggak sah, Pak. Kenapa? Itu di luar garis. Ya, kita teliti sama-sama. Ada pengawas, ada saksi. Bahwa Pak itu kena garis, masih kena garis, berarti masih sah. Ya, seperti itu. Tata cara penulisan di sini. Ini kalau di sini. Ya, ini ada penulisan angka di sini. Kalau sampai salah, jangan dititek atau jangan dicoret-coret. Cukup dengan garis 2 set, tulis di bawahnya atau sampai tempat kosong yang angka benarnya, terus diparaf oleh ketua dan salah satu saksi. Ya, jangan dicoret-coret atau jangan diubah, jangan. Cukup dicoret garis 2. Untuk itu, saya katakan lagi, penulisan ini kan kalau ini kan kan berdasarkan penghitungan surat suara, pasti berjalan terus dong. Nah kalau ini kan diisi hanya informasi administrasi. Nah untuk itu yang ini kalau bisa ditulis dulu di kertas, atau nanti kita ada contoh soal tuh untuk apa salinannya, ntar bawa pulang ditipek aja, dipakai lagi. Kalau ini sama persis, halaman pertama, halaman keduanya baru beda, karena di C hasil ini 3 lembar, di C salinan cuma 2 lembar. Nanti saya bagikan itu kita contoh soal ya. Nah seperti ini ya. Jadi jangan pokoknya jadi ada historinya seperti itu. Lanjut. Yang saya bilang, silakan surat-surat yang pakai disimpan dan ditulis di amplopnya. Kalau ada surat-surat rusak atau keliru coblos, silakan ambil satu surat-surat keliru coblos atau rusak, masukkan juga, tulis di sini juga. Jadi waktu kita mau menghitung surat-surat yang sudah tercoblos di dalam kotak, itu aja udah bersih, Pak. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang lain yang akhirnya nilai ke sana membuat perhitungannya salah. Ya, pokoknya sebelum waktu mau menghitung surat-surat pertama kali diterima dan mau menghitung surat-surat yang sudah dalam kotak, berapa banyak yang tercoblos, itu meja kita bersih benar-benar bersih, nggak ada gangguan apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, ini cara penulisan. Cara penulisan nanti di sini ya, di sininya. X, apa sih beda X sama 0? Ada yang bisa bantu saya? Beda X sama 0. Buat apa ada X lagi? Kalau angkanya kan sini ada tiga kotak ya, ratusan, puluhan, dan satuan. Semuanya selalu gini, ratusan, puluhan, satuan. Terus fungsinya X apa? Buat apa? X itu adalah untuk pencatatan yang tidak ada nilainya, bukan 0 ya. Misalkan kan 3 kotak nih, ratusan, puluhan, satuan. Dia cuma 5, bukan 005, tapi X5. Ya, itu fungsi X. Oke? Kalau dia 50, penulisannya adalah X50, bukan X5X ya. Ingat, X50. Jadi X itu untuk menuliskan tempat di mana tidak ada nilai sama sekali. Kalau 0 kan ada nilai itu 0 nilainya, kosong. Ya. Terus 1, 0 penulisannya harus ketemu.
ujung ketemu ujung, jangan sampai meleset. Ya, kalau meleset bisa jadi 6, bisa jadi 9. Hati-hati, ya. Penulisan 0 itu harus bulat, plok kayak telur, kayak lingkaran. Satu juga garis saja, seret. Nggak usah kasih topi, nggak usah kasih sepatu. Satu aja, nggak usah dibagus-bagusin lah istilahnya, nggak usah. 2 kayak bebek, ya. Jangan ada apa namanya ya? Jangan yang tulisan 2 bulat begini, ya. 2-nya garis saja. Yang seperti ini, bukan yang 2 yang ada kantongnya gitu, bukan ya. 3 biasa 4 juga penulisannya adalah bangku kebalik. Garis ini jangan miring nih, lurus udah. Ya ingat, kenapa? Karena kita biasa menulis dengan cara kita. Takutnya itu tulis di sini tidak terbaca oleh sistem. Oke, 5 sama 6 juga harus ketemu bulatannya. 7 juga sama nih, nggak usah pakai garis di sini, nggak perlu. Ya, 8 juga harus ketemu, 9 juga seperti itu. Ini tata cara penulisan. Simple, tapi harus diperhatikan. Dan satu lagi, Bapak Ibu, waktu nulis menggunakan spidol yang seperti ini nanti sudah disiapkan, ya sama kayak gini, ya semuanya warna biru. Waktu nulis jangan sampai angkanya menyentuh kotak seperti ini nih, ya dituliskan di dalam kotak tanpa menyentuh kotak. Banyak yang tolong yang nulis agak ragu lah. Kalau saya terus terang saya nggak berani tulis di sini. Tulisan saya jelek dan besar. Karena kenapa? Kalau dia menyentuh kotak, nanti sistem akan membaca kotaknya juga karena nempel. Seperti itu, ya. Oke? Nah ini contoh C hasil. C hasil ini adalah hasil, kalau kita bilang apa ya? Permatanya kita dalam TPS. Karena ini yang akan digunakan sebagai bahan kalau ada gugatan. Jadi sekali lagi, kalau penulisan ini semua dirapikan dulu. Sebagai tulis kita coba aja, oh udah cocok, baru disalin ulang. Gak apa-apa. Ya, oke. Sampai sini ada nanya? Jelas ya? Jelas apa itu? Jelas saya, itu beberapa pengalaman sama kurang lebih sama. Nah ini adalah pembesaran dari sini ya, pembesaran dari sini. Sini ada tulis nih, pada hari ini titik tanggal. Semua penulisan di sini harus menggunakan huruf kapital, jangan pakai angka. Misalkan ya, hari ini Rabu tanggal 27 angka, huruf. Bukan angka ya. Bulan November tahun 2024. Ya, itu sudah Kabupaten Penjaringan, Kelurahan Kulit apa sebagainya. Nah, yang di sini nomor TPS sini tulis angka nih 24, dalam hurufnya 24. Ya, seperti itu ya. Ingat ya. Kalau yang ini angka. Jam itu angka. Oke. Ya, ini wajib ditulis di setiap lembar. Ini ada 3 lembar. Ya, ada semua ini. Ya ini. Tapi di belakang udah masuk kami ini lagi. Cuma penjelasan dari kabupaten dan kecamatan, kelurahan dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah ini adalah ini bagian yang ini. Ya. Ini adalah diisi berdasarkan fisik dan hasil yang kita ada pada saat itu. Misalkan ya, data pemilih dapatnya dari mana angka ini? Aplikasi berapa? Nomor berapa? Total berapa? Dapat dari absen? Ada yang lain? Data pemilih. Coba di ini dulu data pemilih. Dan yang dari absen, ada yang lain? DPK, ada yang lain?
pemilih dalam daftar pemilih tetap. Dari mana? Hah? Undangan. Dari? Nih namanya ya, kita baca ya. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Berarti apa? Jumlah pemilih yang ada di data DPT. Bukan absen loh, ingat. Bukan undangan, tapi jumlah pemilih yang ada dalam DPT. Pak, 600 masa masih hitung perempuan apa laki-laki? Nggak usah. Di data itu halaman paling belakang sudah tertulis laki-laki 270, perempuan 330, seperti itu. Ya, jadi mau usah cari-cari, sudah ada datanya, silakan disalin doang. Lanjut, dan bagian 2, dan bagian B, pengguna hak pilih. Bagian ini adalah mencatat pengguna yang menggunakan hak pilih dia pada hari itu. Contoh, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT dapat dari mana angkanya? Coba diteliti lagi. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap dari undangan, dari absen. Yang benar dari absen. Berarti ada apa? Kenapa dari absen? Karena dia yang absen pasti memilih, betul nggak? Berarti itu. Ini DPT yang nomor 2, DPTB absennya, nomor 3 absen DPK. Satu hal yang perlu saya ingatkan, data pemilih ya, absen dong ya, di meja 45 absen. Atau tempatnya bunyi. Oh iya, aduh saya lupa matiin kompor, saya pulang dulu ya. Dia pulang. Nggak balik, lupa lagi masak. Itu pas kita hitung mati. Absennya 600, kok surat-suratnya cuma 599. Siapakah itu yang satu yang tidak memilih? Atau jangan-jangan surat-surat dibawa pulang di kantongnya? Nah, untuk mencegah hal itu, tolong KPPS 4 dan 5, kalau dia akan absen, terus dia keluar lagi, tandai. Ya, ditandai, terserah tandanya apa. Atau C, pemberitahuannya, jangan dimasukin, dipisahin dulu. Kalau dia nggak datang lagi, dicoret absennya, supaya nggak selisih. Betul nggak? Ya, pernah kejadian Pak, Ibu pernah kejadian seperti itu. Dia absen, dia pulang. Yang 4-5-nya nggak terlalu aware, dia juga nggak pusing, nggak baik lagi. Akhirnya itu sedikit di belakang 3 jam dari begituan doang. Akhirnya kesepakatan yang terjadi. Oh, berarti ini ada yang lebih satu. Tapi siapa? C, pemberitahuan ada, absen ada, tapi nggak coblos. Surat-surat satu. Itu yang membuat kita jadi pusing. Ya, tolong kalau mau seperti itu, entah absen ditandain, yang bersangkutan pulang. Kalau berarti yang bersangkutan pulang, berarti dia bercoblos. Atau C, pemberitahuannya dipinggirin, ditulis. Yang bersangkutan tiba-tiba pulang, tapi sudah absen. Ya, itu ingat satu hal yang simple, tapi bakal bikin mumet sampai akhir pemilihan. Oke, kita balik lagi ya. Nah, nomor 4 ini adalah jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3. Berarti ini adalah penjumlahan dari 1, 2, dan 3. Ya, bagi-bagi berapa? Sampai berapa? Totalnya berapa? Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan ini? Nggak ada ya? Nah ini bagian ini Pak. Ini adalah bagian ini. Ini adalah bagian data penggunaan surat suara. Surat suara yang diterima termasuk suara-suara cadangan 2,5% dari DPT. Ini dapat dari mana? Nah, itu surat-suara dari awal. Tulis di sini, ya. Terimanya berapa? 603 itu kan? Tulis 603. Oke. Jumlah
jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Nah, ini apa? Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Pemilih kita berapa yang datang? Misalkan 550. Berarti harusnya ini sama 550. Logikanya adalah di absen yang datang 550. Berarti surat-surat yang digunakan 550. Berarti ini jumlah ini yang total ini harus sama dengan yang ini. Surat-surat yang digunakan. Ya logikanya seperti ini ya. Yang penting paham logikanya dulu. Kalau paham logikanya itu gampang. Oke? Jumlah surat-surat yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru coblos. Ini tadi ya, ada yang rusak atau keliru coblos dikumpulkan. Ingat ya, rusak atau keliru coblos. Nggak ada tulisan tidak sah. Ingat ya, rusak atau keliru coblos. Terus jumlah surat-surat tidak digunakan atau tidak terpakai. Dapat dari mana? Secara matematika dapatnya dari ini dikurang ini sama dengan ini secara matematis. Tapi kalau secara fisik dari surat-surat tidak digunakan tadi bisa tulis di sini. Jelas ya? Lanjut. Data pemilih disabilitas. Pak, pemilih kita 550 totalnya. Disabilitasnya 5. Terus gimana dong? Di atasnya ditulis jadi 555 atau gimana? Atau 545 jadinya. Kalau disabilitas ada 5 nih, masuknya kemana? Pengurangan atau penambahannya? Ada? Enggak, misalkan nih, ini XX3, ini XX2, ini XX5, ya kan? Terus data ini untuk apa? Mengurangi atau menambah jumlah pemilih? Enggak, ya. Ingat ya, di tahap disabilitas hanya informasi belakang, enggak taruh kemana-mana. Ingat ya, pada itu dikurangi ke atas, ya kan? Dari 550 jadi 545, bahkan bisa 5, padahal tak ada taruhnya. Karena ini di luar ranah perhitungan. Jawab. Banyak Pak. Pertama yang kayak udah biasa ya, tunarungu, tunanetra, tunawicara dan sebagainya. Terus kemudian juga ada yang misalkan ada kelainan jiwa, kelainan fisik dan sebagainya. Ada braille Pak. Ada apa namanya? Alat bantu tunanetra. Ada alat bantu tunanetranya. Kalau ternyata ada disabilitas, anggap aja lah tunanetra, dikasih malnya, mal untuk mata. Pak, saya nggak bisa braille, gimana? Saya mau nyoblos. Ada form yang namanya form C pendamping. Sama ya, kalau kayak kemarin bilangnya. Kalau dia datang berdua didampingi oleh saudaranya atau siapanya, silakan pendamping itu mengisi form C pendamping itu. Ya, kalau dia datang sendiri, Pak saya datang menyoblos, coba saya datang sendiri. Silakan salah satu KPPS mendampingi dengan mencatat aja juga. Ya, tolong semua harus terdokumentasi dengan baik supaya apa? Nanti di belakang ada masalah, ini loh ada kasus Pak, ini ada buktinya gitu loh. Ya, kasih bayar. Ada lagi Pak? Kalau yang didatengin ke rumah itu, nah ini Pak. Pak, bolehkah kita datang ke rumah? Selama ada permintaan, kita layani. Dalam kondisi dia tidak bisa mencapai TPS kita. Tapi kalau dia masih bisa mencapai TPS kita, silakan diundang ke TPS. Kenapa? Kecuali dia bangun, nggak bisa bangun di ranjang, tapi kekeh tetap memilih. Kita datang Pak. Ya kan? Kita bawa paksum satu, bawa pengawas, bawa saksi satu, berapa orang satu, kita bawa suara-suara satu, kita bawa pilih.
dan bawa kantong untuk menjaga setelah dicoblos masuk ke kantong seperti itu. Tapi jangan diumbar ya. Ketua umum itu bagi teman-teman yang mau nyoblos tapi nggak bisa kesini, kita bisa nggak perlu. Ya nggak perlu. Kalau dia butuh, kan belum tentu Pak, Bapak Ibu ya. Dia dalam keadaan sakit, suruh nyoblos, boro-boro mau nyoblos, mau bikin sakit wajah itu susah, ya kan? Belum tentu ada yang mau. Cuma kalau ada yang mau, kita layani seperti itu. Tapi nggak usah diumbar, nggak usah diumbar, ya seperti itu. Oke? Ya. Kalau yang tadi kembali, yang B3 itu kan adalah jumlah surat suara yang salah coblos atau Keliru coblos atau rusak. kalau nol, yang ini. Kalau nol isinya itu XX0 atau XXX. XXX Pak. Kan nol, nggak ada. Berarti XXX. Oh, bukan XX0. Enggak. Selama dia nggak ada nilai, tanpa ada nilai di belakang tetap X. Tapi kalau dia ada nilai di belakang XX1 misalkan, atau X10 10 berarti seperti itu. Ya. Oke, ada lagi?